Batik bukan hanya sekedar motif dan kain, tapi juga cermin kepribadian bangsa Indonesia. Melihat pentingnya batik sebagai salah satu identitas Nusantara, sebuah acara tahunan pun dibuat di Banyuwangi, Jawa Timur. Pertama kali digelar pada tahun 2013, acara yang diberi nama Banyuwangi Batik Festival atau BBF tawarkan konsep unik. Dengan mengusung tema berbeda setiap tahunnya, BBF atau Banyuwangi Batik Festival memiliki sejumlah acara. Mulai dari batik fashion model, cipta desain motif batik, hingga mewarnai motif batik. Di tahun ini Banyuwangi Batik Festival bertemakan Sekar Jagad Blambangan. Tidak hanya menampilkan karya desainer profesional, BBF tahun ini juga menggait sejumlah perajin lokal untuk ikut menampilkan karya mereka. BBF tahun ini akan digelar pada 9 Oktober di Taman Blambangan, Banyuwangi. Semarakan Hari Batik Nasional, pemerintah Kabupaten Banyuwangi gelar Banyuwangi Batik Festival. Dan tahun ini temanya adalah Sekar Jagad Blambangan. Nah, apa makna dari tema ini? Langsung saja kita ulik dengan narasumber kita pagi ini. Selamat pagi, sudah ada Pak Hari Cahyo Purnomo, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini juga sudah ada Danang dari Di Akademi, penyanyi dan juga pengisi acara nanti. Iya, betul sekali. Selamat pagi. Dan juga yang paling cantik di sini ada Intan Aletrino, Putri Indonesia Pariwisata 2016. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, ini diganggu pagi-pagi untuk ngomongin BBF ya kita. Nah, saya penasaran nih Pak Hari terlebih dahulu. Nah, BBF ini kan udah pergelaran keempat begitu. Apa yang beda tahun ini nih? Jadi setiap tahun itu kita evaluasi, kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ini nanti untuk musiknya live. Musiknya live? Iya, live. Okay. Nah, ini sebagai kombinasi tradisional modern. Nah, ini untuk melakukan upaya-upaya lebih baik lagi. Oke, menyasarnya berarti ke anak muda begitu. Apalagi ini judulnya sentimental ini, yaitu Sekar Jagad Blambangan. Apa sih artinya, Pak? Maknanya adalah keanekaragaman potensi Banyuwangi itu sudah mulai mengharumkan dunia. Beberapa waktu yang lalu kan Banyuwangi juga memperoleh juara NWTO tentang kebijakan publik pariwisata. Ini suatu hal yang luar biasa, masyarakat Banyuwangi yang dipimpin oleh Bapak Anas. I see. Nah, ini juga kita sudah melihat ada beberapa batik yang memang dibawain ini asli dari Banyuwangi nih, Pak. Asli dari Banyuwangi ya. Saya penasaran, Danang tadi sempat memberikan pemahaman gitu tentang batik dari Banyuwangi. Sebenarnya apa sih yang berbeda dari batik Banyuwangi ini? Dari Danang ya. Dari Danang, kebetulan Danang juga warga asli Banyuwangi, yang juga senang sekali menggunakan batik Banyuwangi. Dan ini seperti yang Danang pakai ini adalah salah satu motif Banyuwangi, yaitu ini adalah paras gempal dan gajah uling. Jadi di mix and match antara dua motif yang dijadikan satu gitu. Dan warnanya memang sebenarnya kalau Banyuwangi itu kan karena batik Banyuwangi itu kan batik pesisir ya. Banyuwangi itu adalah kota pesisir pinggir pantai yang warnanya sebenarnya banyak sekali warna-warna pesisir, orange, kuning, merah gitu. Dan mix and match-nya pun lebih berani dibandingkan batik daerah lainnya gitu. Dan ini yang membuat batik Banyuwangi berbeda dengan batik-batik daerah lainnya. I see. Nah, tapi kalau di yang samping ini tematis dan filosofi. Iya. Baiklah, kalau ini yang di bawah ini tapi agak-agak lebih soft ya gitu ya. Iya, yang ini mungkin motif klasiknya sebenarnya ini adalah motif-motif klasik. Dan kalau sekarang kan karena batik ini sudah istilahnya kita butuh segmen yang lebih besar lagi mungkin dari batik, makanya batik Banyuwangi juga dikemas lebih menarik lagi dengan warna dan motif yang lebih bervariatif. Gitu. I see. Nah, kalau dari Intan nih, Intan kan Putri Indonesia Pariwisata 2016. Apa sih arti batik dan juga apa sih rasanya memakai batik Banyuwangi gitu untuk Intan? Ya, memang batik itu bisa diumpamakan sebagai identitas bangsa ya, identitas kita. Dan saya rasa ini batik itu bisa sangat menunjang dalam hal pariwisata. Karena kan pariwisata ini juga mempunyai andil besar dalam hal pembangunan nasional. Nah, batik bisa membantu itu gitu. Oke, dan Intan juga nanti akan terlibat dalam acara puncaknya? Akan terlibat di akhir acara menggunakan satu gaun malam dengan nuansa batik ini. Dengan nuansa batik ini. Nah, kalau Danang tahun ini katanya
tahun kedua mengisi acara. Betul sekali, ini adalah tahun kedua Danang dan bener-bener menyempatkan. Kemarin juga ngobrol ke manajemen, pokoknya harus diplotin Danang mau ikut BWF 2016, aku bilang gitu. Apa yang dipersiapkan tahun ini? Yang dipersiapkan tahun ini yang pasti karena Danang basicnya adalah penyanyi ya. Jadi Danang beberapa lagu yang sudah Danang preparekan, mulai dari lagu-lagu untuk mengiringi fashionnya nanti, sampai dengan lagu-lagu hiburan. Yang pasti Danang tetap akan membawakan lagu-lagu Banyuwangi juga, beberapa list lagu Banyuwangi. Apa saja tuh? Ada nanti Donge Mekar gitu, terus juga nanti akan mungkin asli ada Banyuwangi. Asli Banyuwangi gitu, terus ada kolaborasi lagu-lagu manca yang dikolaborasikan dengan etnik Banyuwangi nanti. Oh, baiklah. Gitu. Nah, tapi tujuan besarnya begitu ya, saya kembali ke Pak Hari gitu. Tujuan besarnya diadakan BBF 2016 ini sebenarnya apa sih, Pak? Ya, tujuan besarnya seperti tadi Sekar Jagad Blambangan. Jadi sudah saatnya Banyuwangi bisa untuk tampil di dunia. Dan itu sudah beberapa desainer Banyuwangi, ya, ada yang sudah membawa ke Amerika, ada yang sudah membawa ke Australia. Bahkan badai-badai pantai itu yang di Bali mayoritas dari Banyuwangi. Oh ya? Iya. Ini sehingga sudah saatnya tadi Sekar Jagad Blambangan. Oke, kalau kita bicara mengenai potensinya, sebenarnya kalau di sini Pak Hari melihat begitu, potensinya sebesar apa sih? Apakah memang mata dunia akan melirik batik Banyuwangi? Jadi gini bedanya, kalau di Banyuwangi itu tematis dan filosofi, dan itu langsung dari rakyat. Contoh, ketika gajah uling, gajah itu besar, uling itu pengiling-iling. Jadi selalu ingat yang maha kuasa. Oh, jadi ada makna-makna petuah gitu. Oke. Nah, itu. Artinya kita memakai karya seni begitu ya, Pak? Iya, karya seni itu. I see. Dan itu beberapa mengagumi karena tadi ada suatu petuah juga. Dan betul kata Mas Danang tadi masuk di jajaran batik pesisiran. Ini. Dan ke depan kami juga memprogramkan yaitu destinasi wisata dan alam yang terbuat dan melihat semuanya dari alam. Oh, baiklah. Tambah seru Makin deh. mantep nih ya buat datang ke Banyuwangi. Nah, kalau bicara mengenai pengembangan daerah begitu, Intan sebagai Putri Indonesia Pariwisata melihat batik bisa nggak sih menunjang promosi wisata dari daerah-daerah di Indonesia? Ya, kalau kita berbicara tentang pariwisata kan banyak sektornya ya. Ada kuliner, adat istiadat, kebudayaan setempat, lalu kerajinan daerah, ekonomi kreatif, contohnya batik. Jadi kalau ini misalnya dikemas secara baik dari segi promosinya, ini bisa sangat membantu ini ya daya tarik untuk datang ke Banyuwangi baik dari lokal maupun mancanegara. Oke. Iya, dan kebetulan kami dari Yayasan Putri Indonesia dan Musika Ratu ini sangat sejalan visi misinya dengan Banyuwangi Batik Festival karena ingin melestarikan budaya asli Indonesia, salah satunya batik. Sejauh ini kan kamu sudah belusukan gitu ya, Iya. biasanya ke tempat-tempat ke daerah-daerah. Biasanya pengrajin-pengrajin ini punya ide seperti apa sih untuk membuat batik mereka menjadi daya tarik dunia gitu? Ya, kalau batik sih jadi pembedanya motif-motif ya. Setiap daerah punya motif tersendiri. Dan yang seperti kita lihat sekarang ini, motif batik Banyuwangi ini mencerminkan kekayaan alam juga yang ada di Banyuwangi. Kemudian ada filosofinya juga. I see. Kembali lagi kita memang memakai karya seni itu begitu ya. Kita harus bangga dengan filosofi yang memang sudah dilahirkan batik untuk Indonesia. Nah, perannya gitu kalau kita bicara lagi, saya penasaran nih kalau dari Danang. Danang kan penyanyi gitu. Betul. Apa sih arti memakai batik saat Danang sedang performing? Kalau aku bicara bahwa batik ini, batik Banyuwangi khususnya adalah identitas diri saya sebagai warga asli Banyuwangi ya. Gitu, apalagi Danang kan sekarang sudah bersyukur sudah bisa setiap banyak sekali program-program nasional yang Danang ikutin gitu kan, mulai dari on air di TV-TV gitu. Artinya itu adalah salah satu kesempatan Danang untuk mempromosikan batik Banyuwangi juga melalui baju yang Danang pakai gitu. Danang juga sampai hari ini juga memanfaatkan teman-teman desainer dari Banyuwangi untuk dapat mensupport penampilan Danang seperti misalkan batik yang Danang pakai ini adalah Gondo Arum, terus ada juga kadang juga menggunakan batik Pringgokusumo gitu, terus ada juga batik Sisik Melik gitu. Banyak sekali pengrajin-pengrajin batik yang di sana yang Danang ajak untuk saling mutualisme gitu ya, saling beliau juga Danang pakai batiknya dan bisa dikenalkan ke masyarakat Indonesia khususnya bahwa ini loh batik Banyuwangi gitu. Danang pakai dengan model apapun juga bagus. Iya gitu. dong, apalagi pagi-pagi gini juga keren banget benar sekali. loh, langsung Keren. mencolok. Itu nanti desainer-desainernya juga banyak yang akan berpartisipasi nggak Pak Hari?
Jadi begini, ini juga ada nuansa edukasi. Di antaranya ada lomba desain, lomba motif, itu bergairah sekali. Bahkan ini untuk penjahit itu sudah penuh. Kewalahan ini jadi multiplier efeknya tinggi banget. Gitu. Artinya melahirkan ini dong ekonomi yang lebih baik juga untuk Banyuwangi pastinya kan. Pendapatan dari masyarakat meningkat akibat Banyuwangi, salah satunya Banyuwangi Batik Festival ini. Nah kalau misalnya kita bicara tuh ekonomi sudah terbentuk begitu Pak, tapi efektivitas dari BBF ini untuk menunjang apa ya? Kerajinan batik lokal dari Banyuwangi sejauh ini Bapak melihatnya sudah sampai mana sih? Ya, jadi begini, kami itu tidak hanya kuantitas, juga kualitas kami lakukan. Jadi gairah daripada masyarakat itu benar-benar muncul. Tidak hanya pembatik, juga desainernya, juga penjahitnya. Bahkan perca-perca, sisa-sisa batik udah dibuat sandal dan sepatu. Oh ya? Iya, nggak ada yang tersisa itu. Baiklah, sekarang itu. Tapi ada target tersendiri Pak untuk 2016 ini? Ya, targetnya tadi Sekar Jagad Belambangan. Bagaimana bisa mendunia itu. Sekar Dan Jagad itu sudah Belambangan. dimulai gitu. Baiklah, ini akan diselenggarakan pada 6 sampai dengan 9 Oktober ya nantinya. Dan acara puncaknya tanggal 9 betul ya Pak ya? Ada apa aja boleh dijelaskan sedikit acara puncaknya? Jadi tanggal 6 itu lomba mencanting adik-adik kita, dan di situ didampingi oleh orang tuanya, didampingi oleh neneknya, didampingi oleh orang-orang kampung, sehingga tercipta ini berarti benar-benar bermasyarakat untuk menimbulkan gairah batik tadi. Dan batik saat ini tidak hanya untuk seragam, untuk mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan salah satunya baju show saya. Dan juga show-nya Intan nanti ya. Terus yang kedua itu fashion on pedestrian, itu tanggal 7. Ya, itu seru banget di trotoar sambil itu memberikan edukasi bahwa trotoar itu untuk pejalan kaki. Oh, tapi ada fashion show juga. Ada fashion show-nya. Mantap. Jadi Banyuwangi Batik Festival itu ada beberapa agenda. Ada edukasinya, kemudian ada fashionnya, dan sebagainya, dan ada pamerannya juga. Ada pameran, ada musiknya juga ya. Ada musiknya juga. Baiklah, pokoknya nggak ada alasan untuk tidak datang ke Banyuwangi ya. Dan ini menjadikan daya tarik pejabat-pejabat di tingkat pusat banyak yang rawuh. Oh, banyak yang datang. Baiklah, kita juga harus datang ya berarti harus ya Pak datang. ya? Harus, baiklah. Terima kasih banyak sudah berbagi di sini. Terima kasih Intan, Danang, dan juga Pak Hari. Sukses untuk acaranya. Pokoknya pastikan tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober, Banyuwangi Batik Festival akan dihadirkan di Banyuwangi ya Pak ya tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas seputar konsumsi daging di Indonesia. Simak selengkapnya usai jeda, tetaplah di Indonesia Morning Show.